Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para remaja, pemuda, hadirin dan mustami'in yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Lurah Penjaringan, Bapak Makhrus Nugroho, walaupun sudah meninggalkan tempat karena menuju acara yang sama, jarang-jarang kita masyarakat ketemu Pak Lurahnya dalam acara ini, betul Pak? Mudah-mudahan lurah yang soleh ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sekarang lurah mudah-mudahan jadi camat, jadi gubernur, jadi presiden, amin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ketua RW 010 Bapak Roki. Namanya Malaikat Roki, malaikat pencatat amal. Tapi amal saya nggak dicatat-catat. Belum minta sorban lagi, sorban yang satu belum dibayar minta lagi. Nggak bakal gua kali kasih sorban, kecuali yang dulu dibayar dulu baru sorban yang kedua. Berapa? Masih utang, minta lagi gua nipir sampean. Yang saya hormati Bapak Ketua RT dari RT 1 dari sampai RT 11, bil khusus yang hadir pada malam ini. Yang saya hormati dan saya cintai Bapak aparatur keamanan yang hadir pada kesempatan malam ini. Ada Ketua PP juga Pak Desan. Ya Allah, subhanallah, kita hadir bersama Pak malam ini silaturahim. Dan juga masyarakat RW 010 yang mudah-mudahan diberikan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu PKK, ibu-ibu majlis taklim, ibu-ibu jumanti, ibu-ibu apalagi banyak ibu-ibu kegiatan. Dasar wisma, saya nggak tahu satu persatunya. Yang penting ibu-ibu lah, yang mudah-mudahan selalu menjadi ibu-ibu yang baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus anjurkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada malam ini sebenarnya di hati saya berdebar-debar antara suka dan cita. Karena roti, karena Masyono, karena 17 Agustusan majelis taklim malam ini saya tinggal, saya tinggal. Kenapa? Bapak dan Ibu harus tahu, puluhan tahun saya beri ceramah di masyarakat agar masyarakat paham, agar masyarakat ngerti, agar masyarakat tahu bahwa 17 Agustus itu bukan malam pesta pora, tapi malam renungkan, membayangkan bagaimana perjuangan orang-orang tua dulu kita untuk memerdekakan republik yang kita cintai ini.
tahun saya menanti acara yang semacam ini. Bahkan ketika saya mengajukan kepada ketua RT adakan tasyakuran pada 17 Agustus, ada ketua RT di Muara Baru yang jawab, Ustaz, jangan hubung-hubungkan antara Agustus dengan agama. Masya Allah. Padahal Agustus itu tidak lepas dari kaidah agama. Kita baca sejarah. Para proklamator Republik Indonesia menyatakan dalam pembukaan Undang-Undang 1445 dengan jelas tertera atas berkat dan rahmat Allah Indonesia merdeka. Bukan karena senjatanya yang canggih, bukan karena ABRI-nya yang hebat, bukan. Saat itu ABRI sudah habis, tentara sudah musnah, senjata tinggal rencong, golok, arit, bedik dan lain sebagainya, melawan senjata Belanda yang berupa meriam, tembakan dan lain sebagainya. Secara logika mustahil Indonesia merdeka kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu. Maka dinyatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idillah. Kerap kali kelompok yang kecil mampu mengalahkan golongan yang besar. Itu karena semata-mata izin Allah Subhanahu. Termasuk Indonesia merdeka itu atas izin syariatnya para pejuang kita. Dan para pejuang yang dulu merebut kemerdekaan dari tangan penjajah sekarang sudah tidak ada di muka bumi. Sekarang mereka rata-rata sudah ada di alam kubur. Mereka sekarang sudah ada di alam barzakh. Yang mereka butuhkan bukan joget jeruk dari kita. Ini di mana-mana 17 Agustus di Bedroom. Joget yang namanya joget ya, jangankan pakai lomba, jangan pakai hadiah, nggak pakai hadiah juga joget. Ini apalagi pakai hadiah, pakai jeruk segala macam. Yang lama jeruknya nggak jatuh, itu yang dapat otomatis rapat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, lomba 17 Agustus dari dulu sampai sekarang panjat pinang. Orang udah ke bulan, udah planet, ini panjat pinang nggak selesai-selesai. Lomba 17 Agustus tarik tambah, nggak jadi mana-mana. Yang menang itu dalam lomba yang maju. Tarik tambang yang menang, yang maju paling mundur. Lomba apaan itu? Di mana-mana yang maju itu yang menang, bukan yang mundur. Tarik tambang yang mundur yang menang. Nggak tahu di sini, nggak tahu masa bodoh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tapi para kif, alhamdulillah pada malam ini sudah mengadakan kita saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjuangan RW 010 para kif setetapnya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dulu saya usulkan, kalau memang mau mengadakan perlombaan dalam 17 Agustus, coba adakan lomba-lomba yang nuansanya Islami. Lomba busana muslim muslimah umpamanya, lomba anak-anak kecil azan qomat, lomba azan, lomba qomat, lomba baca Quran, lomba yang berbau Islami, karena ada jenjang karirnya ke sono. Nanti ikut musabaqah tilawatil Quran, ikut musabaqah hafzil Quran, ikut musabaqah azan. Berbahagia kita di Mekah, ternyata ada salah satu imam di Masjid Mekah berasal dari Indonesia. Alhamdulillah, ada jenjang karirnya. Ini lomba lomba balap karung, jenjang karirnya kemana? Di Bogor. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah,
17 Agustus tidak bisa dipisahkan dari kaidah agama. Maka proklamator Republik Indonesia menyatakan kemerdekaan ini tanggal 17. Ada apa dengan tanggal 17? Ada apa dengan angka 17? Sehingga mereka menyatakan tanggal 17. Nah, 17 diambil dari kaidah agama. Nuzulul Quran diperingati tanggal 17 Ramadan. Peperangan Nabi Muhammad yang menang dilaksanakan tanggal 17 Ramadan. Sehari semalam kita melaksanakan sholat berapa rakaat? 17. Syarat fardu sholat, rukun sholat ada berapa? 17, semuanya 17. Maka diambil oleh ulama angka 17 sebagai hari proklamasi merdekanya Republik Indonesia. Artinya kemerdekaan ini tidak bisa lepas dari kaidah-kaidah agama. Dan mereka para proklamator Republik sekarang sudah ada di alam barzakh, butuh doa dari kita, butuh kiriman Fatihah dari kita, butuh kiriman doa dari kita. Maka bersama ini, dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita doakan mereka, para pejuang yang memerdekakan Republik ini. Mudah-mudahan diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisyafaati Rasulillah wa bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan tidak cuma 17 Agustus saja. Kenapa mereka menentukan bulannya bulan 8? Karena ternyata 8 lah itu syarat sahnya sholat. Kenapa mereka tentukan tahun 1945 angka 4 dan 5 kalau diulang menjadi 9? Karena wali yang ada di Indonesia ini kita kenal dengan sebutan wali Songo. Itu berapa? 9. Padahal tahun 63 Indonesia masih ribet dengan PKI-nya, tapi dipaksakan tahun 45 dinyatakan sebagai tahun kemerdekaan, padahal belum merdeka secara tuntas. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam segala kehidupan kita tidak bisa meninggalkan agama. Jangan melulu dunia, ukurannya dunia dan dunia tidak bisa. Agama mengajarkan kepada kita, i'mal lid dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah untuk bekalmu hidup di dunia seakan-akan kau mau hidup untuk selamanya. Yes, oke, silakan. Tapi ingat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wada. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kau mau mati besok. Ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Karena orang yang baik adalah orang-orang yang disebutkan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang baik adalah orang-orang yang berusaha dan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik di dunia dan juga baik di akhirat. Terutama kepada ibu-ibu, jangan memandang segala sesuatunya karena uang. Jangan. Pandanglah agamanya. Kalau ibu-ibu mau jujur, ibu-ibu yang punya anak gadis, ibu dilamar oleh 2 orang pemuda. Yang pertama pemuda ustadz tapi miskin. Yang kedua pemuda pengusaha kaya tapi bukan ustadz. Jujur, yang diterima sama ibu yang ustadz miskin apa pengusaha kaya? Wih, jujur.
Ustadz miskin apa pengusaha kaya? Nah itu, ini pandangan itu. Karena dalam hati ibu-ibu, apalagi di zaman sekarang, bapak-bapak itu nggak ada nilainya, Pak. Mohon maaf, Pak. Saya cuma menjelaskan aja. Kalau nggak percaya kita tanya ibu-ibunya ya, Bu. Ada pepatah mengatakan cari suami itu nggak perlu muda, nggak perlu ganteng, tua dikit, nggak apa-apa, yang penting banyak duit. Betul? Bukan kata saya, Pak. Kata ibu. Ibu pertimbangkan suami pulang tiap hari tapi ngasih duitnya cepet, tiap pulang cepet, 7 hari 7 cepet. Tapi pulang seminggu sekali ngasih duitnya 5 juta. Pilih seminggu sekali apa tiap hari? Hah? Jujur, setiap hari cepet apa seminggu sekali 10 juta? Gitu Pak, gitu. Sebenarnya di mata ibu itu duit. Jangan-jangan sebenarnya kepulangan bapak itu nggak ditunggu bapaknya, yang penting duit. Betul. Suami nggak pulang juga nggak apa-apa, yang penting duit. Suami jarang pulang juga nggak apa-apa, yang penting ngirimin duit. Sebulan sekali pulang nggak apa-apa, yang penting ngirimin. Jadi dia bapak itu diharapkan sama ibu duitnya aja, bukan suaminya sebenarnya. Itu ibu-ibu sana yang saya tahu di Muara Baru, di RW 17. Kalau di RW 10 insya Allah kagak ada bedanya. Tadi kaum muslimin rahimahumullah, kehidupan dunia tidak bisa dilepaskan dari kehidupan agama. Karena agama itu untuk memimpin kehidupan dunia, siapapun, dimanapun, dalam persoalan apapun, dalam bisnis apapun, dalam kegiatan apapun yang dilakukan oleh manusia tidak lepas dari aturan-aturan agama. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Oleh karena itu tadi Pak Rakib bilang kalau terlalu lama sambutan katanya tumpengnya takut keburu kering. Nah karena saya undangan, ikut saya berbet, ikut saya berwilayah Pak ya, supaya nggak terlalu kering, maka cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.